Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Al-Mahdi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Al-Mahdi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Al-Mahdi. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kemuliaan. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Mari naikkan bersama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan.
katakan Hosana, 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 Hosana. Terpuji, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, haleluya. Hosana, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Terpuji, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kasih ya Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Mari kita naikkan lagu ini bersama, katakan oleh karena kemurahan Tuhan, katakan Tuhan sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari bersama kita sembah Dia, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan. Mari kita belajar lagu ini, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi
sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Sekali lagi, mari kita naikkan lagu ini, katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dari awal, katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagiku, Allah yang dahsyat. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu. Kami sembah Tuhan, sembah mulialah nama-Mu. Mari bersama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di Allah yang maha kuasa, kami sembah. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, Allahku, ya Raja. Sekali lagi katakan, kami sembah Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita angkat suara kita, katakan, Raja segala raja, Allah yang berkuasa, kami sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, katakan, Engkau Raja Tuhan, berkuasa selama-lamanya. Kami menyembah. Berkuasa Tuhan, ajaib, adil dan benar jalan-Mu Raja segala raja.
Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu,
saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Roh Kudus, penolong yang setia. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 14. Mari kita baca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita baca dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus mengadakan mujizat memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Apa yang kita pelajari? Hal pertama yang kita lihat di sini adalah tantangan akan selalu ada, walaupun kita sedang melaksanakan perintah Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesuslah yang memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan murid-muridnya menaati perintah Tuhan ini. Ternyata perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan tidak membebaskan kita dari tantangan dan kesulitan dalam hidup. Bahkan kadang-kadang masalah justru timbul karena ketaatan itu sendiri. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyuruh Musa menghadap kepada Firaun untuk meminta agar Raja Mesir itu membebaskan orang Israel dari perbudakan yang dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Ketika Musa mentaati perintah Tuhan ini, Raja Mesir bukannya menuruti permintaan Tuhan yang disampaikan oleh Musa, sebaliknya malah menantang. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan perintahnya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Kita melihat di sini bagaimana masalah timbul bagi Musa justru karena dia ingin melaksanakan perintah Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan tidak membebaskan kita dari tantangan dan kesulitan dalam hidup. Bahkan kadang-kadang masalah justru timbul karena ketaatan itu sendiri. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus
adalah penolong yang setia. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah manusia harus selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mengendalikan perahu adalah salah satu bidang keahlian murid-murid Yesus, sebab mereka adalah nelayan-nelayan. Tetapi pada hari itu, perahu yang sehari-hari menjadi andalan hidup mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa yang kita pelajari? Apa yang biasa kita andalkan bisa mengalami kegagalan. Oleh karena itu, manusia harus selalu hidup mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan keterampilan, keahlian yang dimiliki, pekerjaan yang ada, usaha yang sedang berkembang, koneksi, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Beberapa puluh tahun yang lalu, banyak orang yang bisa hidup layak dengan membuka tambal ban sepeda atau memperbaiki sepeda, tetapi sekarang sudah jarang. Zaman dahulu, cuci cetak foto adalah usaha yang menjanjikan. Sekarang, orang biasa melihat foto di handphone masing-masing atau di media sosial. Kebutuhan mencetak foto sudah jarang dan bila diperlukan, beberapa orang bisa mencetak sendiri dengan printer berwarna. Zaman dahulu, usaha telepon lewat kabel seperti telepon rumah, kantor adalah usaha yang menjanjikan. Bahkan pernah membuat perusahaan telepon di Amerika Serikat yang bernama AT&T menjadi perusahaan terbesar di dunia. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Zaman sekarang, siapa yang masih mau pasang telepon rumah pakai kabel? Pengemis di pinggir jalan saja sekarang punya handphone. Punya lapak untuk berjualan di sebuah stadion olahraga pernah menjadi tempat yang menjanjikan bagi banyak orang untuk mencari nafkah. Tetapi ketika stadion olahraga tersebut kemudian dialihfungsikan dan dibongkar menjadi sesuatu yang lain, banyak orang kehilangan tempat yang selama ini menjadi tempat andalan mereka untuk mencari nafkah. Kesimpulannya, manusia harus selalu hidup mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan keterampilan, keahlian yang dimiliki, pekerjaan yang ada, usaha yang sedang berkembang, koneksi, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Firman Allah berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Pada akhirnya, penolong dan perisai yang tidak pernah gagal adalah pribadi Tuhan itu sendiri. 32 tahun yang lalu, istri saya berkeliling kompleks perumahan tempat tinggal kami untuk mengumpulkan anak-anak untuk sekolah minggu di rumah kami seminggu sekali. 7 tahun yang lalu, anak bungsu kami akan masuk kuliah. Semestinya anak bungsu kami masuk asrama, tetapi karena asrama belum jadi, harus cari tempat pemondokan di luar.
Kami berdoa agar anak bungsu kami dapat tempat pemondokan di mana dia bisa jalan kaki ke tempat kuliah. Ternyata orang tua dari salah satu anak yang 25 tahun sebelumnya biasa sekolah minggu di rumah kami, saat itu membuka kos-kosan di seberang tempat kuliah anak kami. Ternyata sejak 25 tahun sebelumnya, Tuhan sudah mempertemukan kami dengan keluarga yang suatu hari akan menyediakan tempat pemondokan bagi anak bungsu kami dengan biaya yang terjangkau bagi kami. Tuhan adalah penolong yang setia. Manusia harus selalu hidup mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan keterampilan, keahlian yang dimiliki, pekerjaan yang ada, usaha yang sedang berkembang, koneksi, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Firman Allah mengingatkan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara akan menjadikan Tuhan sebagai penolong dan perisai hidup saudara. Angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran yang ketiga yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah Roh Kudus adalah penolong yang setia. Kita baca dalam firman Allah, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Zaman dahulu belum ada mesin. Nelayan harus mengandalkan angin untuk bisa berlayar. Bila tak ada angin, mereka harus berhenti berlayar atau mendayung perahu. Jadi angin pada umumnya amat diharapkan sebagai penolong oleh para nelayan zaman dahulu. Tetapi angin yang ramah bisa berubah menjadi angin yang menimbulkan gelombang besar atau berubah menjadi angin sakal, angin dari arah haluan yang menghambat kemajuan. Dengan kata lain, angin yang biasanya adalah penolong nelayan bisa berubah menjadi perongrong. Beberapa orang membeli komputer, berharap bisa memperlancar pekerjaan. Ternyata komputernya kerjaannya mogok melulu. Bolak-balik harus diperbaiki. Ada yang membeli handphone, berharap bisa memperlancar komunikasi. Ternyata begini tidak bisa, begitu tidak bisa. Handphonenya harus bolak-balik dibawa ke layanan perbaikan. Ada orang yang menerima pegawai, berharap bisa mengembangkan usaha. Ternyata pegawai ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk mendirikan dan memajukan usahanya sendiri. Yang diharapkan menjadi penolong, ternyata malah menjadi perongrong. Tetapi puji Tuhan, ada satu penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang diterjemahkan sebagai yang lain. Kata yang pertama adalah kata heteros. Dari sini kita mendapat kata heterogen, heteroseks, yang berarti yang lain, yang sama sekali berbeda. Kata yang kedua adalah alos, yang berarti yang lain, tetapi masih tetap sama. Berbeda, tapi masih tetap sama.
Roh Kudus adalah penolong yang alos, penolong yang lain, yaitu pribadi yang berbeda dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, tetapi masih tetap satu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, hidup dan melayani di muka bumi ini, Tuhan Yesus adalah penolong bagi murid-muridnya. Sebagai penolong, Tuhan Yesus merawat kerohanian mereka dengan mengajarkan firman Allah kepada mereka. Sebagai penolong, Tuhan Yesus menyembuhkan murid-muridnya ketika mereka sakit. Sebagai penolong, Tuhan Yesus memberi mereka makan ketika mereka lapar. Sebagai penolong, Tuhan Yesus meredakan angin dan gelombang ketika perahu mereka diamuk oleh badai. Sekarang setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, Roh Kuduslah yang menjadi penolong bagi murid-murid Yesus dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Roh Kudus adalah penolong yang setia. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan menuntun dan mengarahkan hidup kita. Kita baca dalam firman Allah, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Suatu kali ketika hamba-hamba Tuhan di gereja di kota Antioquia sedang beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus memberitahu mereka apa yang harus dikerjakan oleh Saulus dan Barnabas. Akibatnya, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Sampai hari ini, 2000 tahun kemudian, mayoritas penduduk Siprus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong yang mengarahkan hidup seseorang, sehingga mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan dan menghasilkan buah-buah yang kekal. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara akan menjadikan Roh Kudus sebagai penolong yang mengarahkan hidup saudara. Angkatlah tangan saudara. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Secara nyata, kita akan mengalami Roh Kudus sebagai penolong kita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari apabila kita memberi diri kita dibaptis dengan Roh Kudus seperti pesan Tuhan Yesus ini. Pada suatu hari, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dibaptis dengan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sebab dibaptis dengan Roh Kudus adalah pengalaman yang membuat apa yang dipercayai menjadi apa yang dialami. Sekarang mari kita melihat apa yang diajarkan oleh firman Allah mengenai bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Ingatlah 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan dan terjadi setelah keselamatan.
firman Allah mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi orang percaya dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Allah mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda awal, berkata-kata dengan bahasa roh. Ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri menjadi hidup ingin menuruti kehendak Tuhan. Bertobat artinya berputar haluan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin menaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal diambil dan diterima saja dengan iman. Firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam firman Allah, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula, bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tangan itu. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan yang diangkat.
Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah mengingatkan kita akan janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Bila kita minta dibaptis dengan Roh Kudus, ini adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Setelah kita memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh. Firman Allah berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Seperti yang sudah pernah saya saksikan, seseorang haus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam, setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya ia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang ini yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi, selama kurang lebih 3 menit, kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi, bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Karena salah paham cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus Tuhanku,
sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhan, Dia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelitkan yang buta. Sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelitkan yang buta. Tuhanku, Dia kasku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Yang hancur, amin, bebaskan tawanan, amin, ya Tuhan, membuka penjara, jelitkan yang buta, amin. Sementara musik dimainkan, saya minta setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengangkat tangannya sekarang ini. Saya minta agar setiap orang yang ingin meminta agar Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Apabila ada di antara kita yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus,
Tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh dan sekarang ingin dipenuhkan kembali. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang ini sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Saya mohon agar Roh Kudus menjadi penolong yang mengarahkan hidup saya. Tolong saya Tuhan untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan saja dan bukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata
yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 8 kali sekarang ini. Haleluya. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabakusyai. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabakusyai. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Ya benar itu Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasanda karialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasanda karialabakusyai. Irialabasanda karialabasanda karialabakusyai.
Irialabasandata. Itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Irialabasandata, Irialabakusyai. Irialabakusyai, Kakaralabakusyai. Irialabasandata, Irialabasandata, Irialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Irialabohor, Irialabasandata, Irialabohor, Irialabasandata, Irialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasandata, Irialabakusyai. Akaralabakusyai. Irialabasandata, Irialabasandata, Irialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasandata, Irialabakusyai. Irialabakusyai, Kakaralabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabasandata, Irialabakusyai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialabohor, Irialabasandata, Irialabakusyai. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang ada masalah dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan memulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bersekolah dan sedang kuliah. Tuhan tolong mereka menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar Tuhan menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan tempat tinggal. Tuhan kiranya mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, kami berdoa agar Tuhan mengadakan mujizat sehingga bisa hamil dan melahirkan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, apartemen, gedung, dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dari semua sakit penyakit. Semua roh sakit penyakit dan kelemahan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dan kerajaan maut kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya buka jalan. Yang memerlukan pekerjaan, yang memerlukan usaha. Tuhan memberikan pekerjaan dan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya,
roh putus asa, roh putus harapan, roh ingin bunuh diri, aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara saksikan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang di ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
keajaiban-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sempurna terima kasih Yesus. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Haleluya. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi dengan iman kebesaran. katakan, hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin, haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Amin, haleluya. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari bersama katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita angkat tangan kita katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau beserta. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi bersama katakan, kebesaran-Mu. hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, amin, haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tanganku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti jalanmu, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, roh
simfoni